Sifat selanjutnya yaitu kerapatan, yang menyatakan bahwa di antara sebarang dua bilangan real terdapat suatu bilangan real yang lain. Nah, ini khususnya yang pasti ada, khususnya bilangan Z sama dengan X plus Y per 2 itu merupakan bilangan pertengahan antara X dan Y. Jadi kalau misalkan apakah ada bilangan real, dua bilangan real yang bisa disebutkan dan mereka saling berdempetan sehingga tidak ada jarak di antara mereka gitu ya. Nah, jawabannya ini. Di antara dua bilangan real itu pasti ada bilangan real yang lain. Kenapa? Karena pasti di antara X dan Y pasti ada Z, sehingga di mana Z itu adalah pertengahan antara X dan Y, yaitu X tambah Y dibagi 2. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda mencari dua bilangan yang berjejer, pas kayak gitu ya, nggak ada jaraknya lagi. Nggak bisa, karena di antara dua bilangan pasti ada bilangan lain. Nanti pun ini ya, perhatikan di sini misalkan ini A dan B, bilangan pertengahannya itu kan A plus B per 2 gitu ya. Apakah A dan A plus B per 2 ini berdempetan? Enggak, karena masih ada lagi, yaitu A ditambah A plus B per 2 per 2. Nah, di sini nanti ada lagi. Seterusnya sampai sekecil apapun pasti ada bilangan lain. Sekecil apapun selisihnya pasti ada bilangan lain di antaranya, kayak gitu ya. Nah, sifat kelengkapan bilangan real itu menyatakan bahwa R merupakan garis yang tak berlubang. Jadi rapet gitu loh, rapet banget, nggak ada lubang sama sekali, karena setiap dua bilangan pasti ada bilangan lain di tengahnya. Setiap ada bilangan pasti ada bilangan lain, kayak gitu ya. Memang tidak selalu X plus Y per 2, tetapi untuk menunjukkan bahwa pasti ada, itu kita tunjukkan dengan bilangan ini, seperti itu. Kita lanjutkan pertidaksamaan. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari himpunan semua bilangan real sehingga pertidaksamaan tersebut berlaku. Nah, kalau kita kenal persamaan, sekarang kita kenalan dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan kan penghubungnya, tanda hubungnya itu adalah sama dengan, ya kan? Sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan yang bukan sama dengan, tapi tidak berarti bahwa hanya tidak sama dengan kayak gini aja ya, tetapi ini juga tanda hubung untuk pertidaksamaan, ini juga kayak gitu ya, seperti itu. Ini contohnya, diberikan contohnya ini 3x min 1 lebih besar dari 8 dan seterusnya ini ya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang notasi interval ya, bagaimana cara kita untuk menuliskan suatu interval atau selang ya. Nah, di sini misalkan X yang diminta adalah X yang kurang dari A dan X yang lebih besar dari A dan kurang dari B. Maka kita tuliskan dengan kurung yang lengkung seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai selang terbuka. Seperti ini kita sebut sebagai selang terbuka. Nah, kalau kita menuliskan grafiknya, maka misalkan ini titik A dan ini titik B, maka di sini kita beri kurung seperti ini. Oke ya. Kemudian yang kedua, jika himpunannya itu memuat B dan memuat A. Jadi kalau ini tadi kan A dan B-nya tidak termuat, hanya sebagai batas saja. Jadi tidak memuat A atau B. Misalkan kurang dari 2, berarti 2-nya kan nggak ikut toh. Pokoknya yang lebih kecil dari 2 kan kayak gitu. Nah, tapi kalau ini berbeda. Kalau ini misalkan kurang dari atau sama dengan 2, berarti 2-nya kan itu ikut
karena ada atau sama dengan. Ini kan lambangnya atau sama dengan gitu ya. Nah, berarti ini adalah ketika himpunan ini adalah ketika A dan B-nya termuat juga, kayak gitu ya. A dan B-nya termuat. Nah, bagaimana kita nuliskan interval notation-nya? Nah, kita tuliskan dengan selang kurung siku. Nah, kurung siku ini kita menyebutnya selang tertutup. Jadi A dan B-nya ikut gitu ya. Sama kayak tadi tapi ini pakai kurung siku. Jadi titik A-nya di mana ya berarti itu diberi batas. Kemudian ini selang tertutup terbuka. Jadi kalau ini artinya A-nya ikut tapi B-nya enggak ikut. Jadi di sini kita nuliskannya tertutup terbuka. Ini kebalikannya, B-nya yang ikut, maka yang belakang seperti ini ya, siku. Kemudian ini ketika X-nya itu kurang dari sama dengan B. Kurang dari sama dengan B. Jadi batasnya B tapi B-nya ikut. Batasnya ini B tapi B-nya ikut dan sampai min tak hingga. Kenapa sampai min tak hingga? Karena semua bilangan yang kurang dari B. Pokoknya kurang dari B. Berapapun itu, yang penting kurang dari B itu sampai min tak hingga. Tapi perlu diperhatikan di sini kalau min tak hingga itu ini adalah kurung lengkung ya. Nah, ini hampir sama dengan barusan tetapi B-nya tidak termuat sehingga kanan kiri dia terbuka. Dan di sini ini lengkung ya. Lengkung ini sampai min tak hingga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai min tak hingga ini digarisi aja sampai ke sana gitu ya, ditebeli aja sampai ke sana gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu kurang dari, kalau yang ini lebih dari. Kalau lebih dari berarti di sini sampai tak hingga. Kalau tadi kan min tak hingga. Kalau yang ini berarti sampai tak hingga. Ini sama. Kalau ini A-nya termuat berarti ini siku, kalau ini tidak termuat berarti ini lengkung kayak gitu ya. Nah, ini untuk R. Nah, R itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke ya. Oke, ini diberikan contoh. Satu contoh aja ya. Untuk yang lainnya di buku Pursel banyak ya. Contoh 1. Selesaikan pertidaksamaan. Selesaikan pertidaksamaan. Inequality itu pertidaksamaan ya. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Kemudian tunjukkan himpunan selesaiannya ya. Oke. Yang pertama kita tuliskan dulu, ini soalnya ya, pertidaksamaannya. Nah, untuk menyelesaikan ketaksamaan itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama itu menambahkan suatu bilangan yang sama pada kedua ruas di sebelahnya tanda itu ya, tanda kurang dari, pokoknya tanda ketidaksamaan gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa mengalihkan kedua ruas tadi dengan suatu bilangan. Tapi perlu diingat kalau mau diberikan contoh 1, selesaikan pertaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Dan kemudian tunjukkan graf himpunan selesaiannya gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ketaksamaan di sini ada 3 cara. Yang pertama, kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas ya. Kemudian kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan, tetapi yang perlu diperhatikan bilangan itu positif atau negatif gitu ya. Kalau misalkan positif ya tinggal dikalikan saja seperti cara yang pertama, tapi kalau yang negatif setelah kita mengalihkan terus
kita harus membalikkan arah tandanya. Jadi misalkan awalnya ini kan tandanya kurang dari gini ya. Setelah kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya berbalik menjadi lebih dari seperti ini. Nah, pertama kita tuliskan dulu ini letak samaannya ya. Nih, 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Ini tujuan kita adalah untuk menyederhanakan, ya kan. Pertama kita akan menghilangkan 7 itu, sehingga kita agar min 7-nya hilang, kita tambahkan 7 gitu ya. Kedua ruas kita tambahkan 7. Jadi kalau misalkan kiri ditambahkan 7, maka kanan harus ditambahkan 7, seperti itu ya. Nah, oke. Yang kiri kita tambahkan 7, min 7 ditambah 7, 0 ya. Sehingga di sini nggak ada, sudah. Kemudian yang 4x min 2 kita tambahkan 7, sehingga min 2 ditambah 7 adalah 5. Oke ya. Nah, sehingga yang ruas kiri tinggal 2x, ruas kanannya 4x plus 5. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan menambahkan 4x untuk menghilangkan ini ya. Kita tambahkan min 4x kanan dan kiri, sehingga yang kiri 2x min 4x menjadi min 2x ya. 4x min 4x sama dengan 0 ya kan. Sehingga yang kiri tinggal min 2x, yang kanan menjadi 5x. Oke, min 2x min 2x kurang dari 5. Nah, kemudian agar min 2-nya hilang, kan nanti tinggal x-nya aja ya biar sederhana. Nah, maka kita kalikan dengan min setengah. Nah, perhatikan di sini, karena ini kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka setelah mengalihkan kita balik tandanya. Seperti itu ya. Coba, min 2x dikali min setengah, ya kan? Jadi 1 toh, 1x kan. Nah, 5 dikali min setengah adalah 5/2. Nah, ini yang jangan sampai lupa, tandanya kita balik. Yang awalnya gini jadi gini. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian ini adalah hasil sederhananya. Nah, sehingga himpunan selesaiannya itu kan berarti x lebih besar dari min 5/2. 5/2 itu berapa? 2,5 toh? 2,5 berarti min 2,5. Posisinya ada di sini. Nah, ini pakai kurung terbuka ya. Kalau tertutup gini kan itu ketika gini ya. Kalau ada sama dengannya kita pakai kotak. Tapi kalau misalkan cuman gini aja berarti kita pakai kurung kayak gini ya. Oke. Letaknya di sini berarti pokoknya x yang lebih besar, x itu bilangan yang lebih besar dari min 5/2. Kalau lebih besar kan berarti sebelah kanannya, berarti ini ke sini terus gini ya. Nah, ini bisa kita tuliskan himpunan yang seperti ini bisa kita tuliskan min 5/2 sampai tak hingga. Karena ini terbuka maka ini terbuka, ini karena ini sampai tak hingga ini juga terbuka seperti ini. Ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Jadi gini ya, ini adalah, sebentar tunggu. Oke, ini adalah notasi untuk nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak itu bernilai x kalau x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan dia bernilai min x kalau x-nya kurang dari 0. Jadi misalkan x-nya 6 ya. 6, maka di sini isinya 6 karena ini x ya. Berarti kalau ini 6 berarti di sini 6 ya. Karena dia lebih besar dari 0, maka di sini tetap positif seperti itu. Tapi kalau min 6, maka karena dia kurang dari 0, maka dia min x. Karena x-nya min 6, berarti min x adalah min 6. Berarti kan gitu ya, min 6 seperti ini ya. Nah, berarti nilainya juga 6. Ya kan?
Jadi keluarnya itu dia positif gitu loh. Seperti itu. Oke. Kemudian nilai mutlak itu lebih mudah dibayangkan jika kita melihat itu sebagai jarak gitu loh ya. Jarak. Nah, nilai mutlak dari X itu adalah jarak dari X dengan titik asal. Jadi misalkan di sini ada 4 ya. Ini kan 4 gini ya. Nilai mutlak 4 sama dengan 4. Artinya apa? Jarak dari 4 ke 0. Jarak dari 4 ke 0 adalah jarak dari 4 ke 0 adalah 4. Ya, jarak dari 4 ke 0 adalah 4. Nah, kalau misalkan yang ini min 4, berarti kan jarak X ke titik asal, berarti jarak min 4 ke titik asal 0, yaitu ini berarti min 4, jaraknya juga 4. Seperti itu ya. Ya. Jadi keluarnya kan dia tetap positif ya. Kan nggak ada jarak yang negatif, kan nggak ada. Seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara nilai mutlak dari X min A, maka itu adalah jarak antara titik X dengan A. Jarak atau selisih lah ya. Jarak atau selisih. Nah, coba perhatikan misalkan di sini 3 sama min 2 ya. Jarak dari 3 ke min 2 ya. Jaraknya berapa ini? 1 2 3 4 5, kan 5 ya. Nah, padahal kalau kita jumlahkan memang kalau kita operasikan 3 min 2. Nah, ini kan berarti karena ini min dengan min maka plus ya. Plus 2 berarti 5. Berapa nilai mutlak dari 5? 5, ya kan? Ya. Oke ya. Atau kalau ini kita balik ya. Jadi awalnya 3 min 2 ya. Jadi min 2-nya kita taruh di bukan, maksudnya kalau tadi kan jarak dari 3 ke min 2. Kalau ini jarak dari min 2 ke 3, berarti min 2 dikurangi 3. Ini juga sama, min 5. Nilai mutlaknya min 5 adalah 5. Jadi jaraknya adalah 5, sama saja seperti itu ya. Nah, sehingga karena dari ini tadi ternyata sama, maka jarak dari X min A dengan A min X itu sama. Saya lanjutkan sifat nilai mutlak. Di sini, kalau misalnya ada nilai mutlak dari perkalian A dan B, itu bisa kita pisah ya. Nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Begitu pula A dibagi B. Nilai mutlak dari A dibagi B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Seperti itu. Nah, untuk penjumlahan dengan pengurangan ini agak berbeda. Kalau penjumlahan A ditambah B, ini nilai mutlak dari A tambah B itu kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ya, ini kurang dari, jangan lupa. Nah, ini yang kita sebut triangle inequality atau ketaksamaan segitiga. Nah, kalau pengurangan ini dibalik ya, jadi lebih besar atau kurang dari, lebih besar atau sama dengan, gitu ya. Oke, nah ini beberapa pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi kalau misalkan ada nilai mutlak dari X itu kurang dari A, ini bisa kita breakdown menjadi ini. Ya, jadi gini. Berarti kan gini ya, misalkan ini X. Nah ini A. Ini min A. Jadi X-nya di sini. Begini ya. Oke. Jadi X itu nilainya ada di antara min A dan A. Jadi X itu bisa di sini, bisa di sini. Itu representasi dari nilai mutlak X kurang dari
A. Ini ya, kurang dari A. Nah, kalau lebih dari, ya, kalau misalkan ini min A, ini A, kalau kurang dari tadi itu kan di tengah sini ya, di tengah sini ya, di tengah sini ya. Tapi kalau lebih dari itu ke arah yang di luarnya sini. Jadi X-nya itu kurang dari min A ya, ini yang X kurang dari min A, atau X-nya lebih dari A, kayak gitu ya. Oke, saya gambarkan lagi. Untuk yang pertama itu, ini misalkan min A, ini A, maka X itu di sini letaknya, di antara A dan min A. Tetapi kalau yang kedua, ini misalkan ini A, ini min A, maka letaknya X itu kalau enggak di sini, ini sampai tak hingga ya, kalau enggak gitu ya, di sini. Oke ya. Nah, ini yang terakhir itu harga mutlak dari X itu kurang dari harga mutlak dari Y. Ya. Itu jika dan hanya jika X pangkat 2 itu kurang dari Y pangkat 2. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan X, kalau X-nya positif dipangkatkan 2, tetap positif. Kalau misalnya X-nya negatif dipangkatkan 2, dia akan positif. Kayak gitu ya. Oke ya. Y-nya juga sama. Ketika dia dipangkatkan 2, maka dia kalau negatif ya jadi positif, kalau positif ya positif, seperti itu. Oke. Ini diberikan contoh untuk kesamaan nilai mutlak ya. Misalkan ini soal yang diberikan adalah selesaikan ketaksamaan dari harga mutlak X min 4 kurang dari 2. Tunjukkan pula himpunan penyelesaiannya. Nah, pertama, ingat bahwa ini sama dengan ini. Dari mana kita punya ini? Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kalau dia harga mutlaknya kurang dari A, maka X itu di antara min A sama A. Ya. Kita lihat di sini. Karena ini kurang dari kurang dari 2, maka ini ada di antara min 2 dan 2. Seperti itu ya. X min 4 berada di antara min 2 dengan 2. Nah, kemudian kita selesaikan pertidaksamaan ini seperti contoh yang tadi ya. Kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Semua ruas ini kita tambahkan dengan 4. Min 2 ditambah 4, kemudian X min 4 ditambah 4, berarti kan min 4 tambah 4, 0 ya. Jadi tinggal X aja di sini, kemudian 2 ditambah 4. Ini hasilnya 2 kurang dari, X kurang dari 2 lebih, saya ulangi maaf, X-nya ini lebih besar dari 2 kurang dari 6, kayak gitu ya. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka kita pakai kurung lengkung, bukan kurung siku ya, kurung lengkung, karena ini interval terbuka, 2-nya tidak ikut, 6-nya juga tidak ikut. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Ini himpunan penyelesaiannya.